kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kawasan desain karakteristik pembelajar. Kami beranggotakan 7 orang, ada Tesalonika Mandolang, Revleni Marasut, Winda Sembel, Windy Manginsela, Michelle Sawotong, Feni Talingon, dan Reza Maindoka. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman secara umum karakteristik pembelajar, di mana karakteristik pembelajar atau yang biasa disebut sebagai peserta didik adalah keseluruhan kemampuan serta pola kelakuan yang dimiliki peserta didik, hasil dari lingkungan maupun pembawaan. Karakteristik peserta didik dapat menentukan aktivitas dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh masing-masing peserta didik. Di mana ketika kita memahami karakteristik pembelajar, harus memerlukan guna mendapatkan gambaran tentang jenis pengalaman peserta didik, juga mendapatkan gambaran yang detail dan lengkap mengenai kemampuan awal peserta didik sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bahan ajar, mengetahui tingkat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman kami kelompok terkait pengertian kawasan desain karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajar itu adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh setiap pembelajar, yang dimana pembelajar itu adalah para peserta didik. Karakteristik pembelajar ini sudah dimiliki oleh setiap pembelajar dari mereka sejak usia dini. Karakteristik mereka ini sangat melekat dalam diri mereka masing-masing. Sudah pastinya setiap pembelajar memiliki ciri khas yang berbeda-beda, baik itu kelebihan maupun kelemahan. Mengapa karakteristik pembelajar ini perlu dipahami? Karena melalui memahami karakteristik para pembelajar ini akan memudahkan para pendidik untuk melakukan proses kegiatan belajar. Mengapa perlu ada tujuan pembelajaran? Dalam mempelajari dan memahami karakteristik dari setiap pelajaran, harus ada tujuan pembelajaran untuk dijadikan sebagai patokan agar dapat mewujudkan tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu bentuk perencanaan yang akan dikomunikasikan dengan pelajaran yang sudah dideskripsikan dengan berbagai bentuk. Tujuan pembelajaran akan menentukan arah dari kegiatan pembelajaran serta dapat dijadikan sebagai pengukur kemajuan belajar setiap pelajaran. Oke, baiklah, kita masuk dalam perlu adanya motivasi dan model belajar untuk melihat karakteristik seorang pembelajar. Nah, dalam setiap pembelajaran, motivasi ini memegang peran penting. Belajar dengan adanya motivasi akan menimbulkan semangat belajar setiap pembelajar. Nah, melalui motivasi ini pun juga bisa kita lihat dengan jelas seperti apa dan bagaimana karakter seorang pembelajar. Model pembelajaran dalam melihat karakteristik pembelajar merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini bisa melihat dan memahami bahkan membentuk karakteristik dari pembelajar. Berikut ada beberapa ragam karakteristik yang dimiliki oleh setiap pembelajar. Dan yang pertama adalah etnik. Jadi, teman-teman, Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun karena berkat perkembangan alat transportasi yang sangat modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah atau suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik suku bangsa, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Sulawesi, Sunda, Madura, Minang, Bali,
dan maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini merupakan pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran, perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Jadi, seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya perlu satu etnik di kelasnya. Tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sehingga disebut dengan multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Koyrol memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. Yang ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Dan yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Selanjutnya, status sosial peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, tentunya ada peserta didik yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, juga mungkin menjadi guru. Dilihat dari sisi jabatan orang tua, ada peserta didik yang orang tuanya menjadi presiden, menteri, pejabat, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Di samping itu, ada peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi mampu, ada yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan ada juga peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Nah, di dalam perbedaan ini hendaklah tidak menjadi penghambat dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi, ini pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya dalam proses pembelajar, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Yang menjadi kesimpulan kami, peserta didik adalah subjek yang memiliki latar belakang tertentu yang memiliki karakteristik masing-masing sehingga membentuk adanya diferensiasi pada suatu kelas. Sebagai seorang pendidik yang profesional, tentunya kita harus memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dengan melihat karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik pada kemampuan awal, motivasi belajar, gaya belajar, keberagaman etnik yang sesuai dengan latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna yang dibutuhkan dengan pengalaman peserta didik sendiri. Demikianlah presentasi kami kelompok. Terima kasih.